Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan bahas alur cerita film yang berjudul Night Shift tahun 2024. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan seorang wanita yang bernama Gwen Taylor. Ia sedang mengendarai sebuah mobil di tengah malam yang sepi dan sunyi, yang tak lama kemudian ia sampai di sebuah motel. Setelah memarkirkan mobilnya, lantas Gwen pergi menuju meja resepsionis. Namun karena tidak ada seorang pun yang muncul, akhirnya Gwen pergi ke halaman motel dan melihat troli yang berisi alat kebersihan di depan kamar. Gwen yang berpikir petugas motel berada di sana sedang membersihkan kamar itu, lantas Gwen pun menghampirinya. Namun langkah Gwen terhenti karena melihat dan mendengar decit pintu kamar nomor 18 terbuka sendiri. Penasaran, Gwen mendatangi kamar itu memastikan apakah ada seseorang di dalam sana. Dan tiba-tiba, Gwen bertemu dengan seorang pria hitam manis bernama Teddy, yang diketahui Teddy merupakan pengelola sekaligus pemilik motel tersebut. Dan kedatangan Gwen ke sana ternyata untuk melamar bekerja shift malam di motel itu. Teddy pun melakukan interview singkat dengan mengajukan beberapa pertanyaan, di mana Gwen mengaku berasal dari luar kota dan tidak memiliki keluarga sama sekali. Mengetahui hal itu, Teddy pun menawarkan kepada Gwen untuk bekerja secara reguler shift malam di motelnya. Bahkan Teddy juga cerita kalau dirinya berniat merenovasi motelnya nanti ketika pinjolnya telah di-ACC. Miles Ahead Motel, what you think? Kemudian Teddy mengajak Gwen berkeliling melihat kondisi kamar pada motel, yang lagi-lagi Gwen melihat ayunan yang bergerak sendiri. Gwen pun berusaha tenang dengan masuk ke kamar, melihat kondisi kamar yang terdapat tikus. Di sana Teddy mengatakan bahwa kamar nomor 8 belum dibersihkan, sehingga Gwen mendapat tugas pertamanya untuk membersihkan kamar nomor 8. Setelah itu, Teddy mengajak Gwen ke ruang tempat penyimpanan barang kebutuhan motel, serta memberitahukan bahwa pintunya hanya bisa terbuka dari luar. Sehingga Gwen harus menahan pintunya dengan batu bata jika ingin masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu Gwen teralihkan dengan banyaknya mobil terbengkalai di dekat kolam renang. Sementara kolam renang itu sendiri kondisinya sudah sangat lama tidak terpakai, karena adanya sebuah lubang besar di dasar kolam yang mengisap semua air kolamnya. Kemudian, Teddy pun bersiap pergi meninggalkan Gwen bekerja pada shift malam. Namun sebelum itu Gwen menanyakan mengenai keamanan di hotel itu karena mengingat dirinya seorang wanita dan juga motel berada di jalur mudik yang jauh dari keramaian. Teddy mengatakan motel dilengkapi dengan satu CCTV yang berada di halaman depan motel. Sementara untuk keamanan diri, Gwen bisa mengambil kapak yang berada di dekat mesin minuman otomatis. Dan jika Gwen merasa takut, Teddy menyarankan Gwen bersembunyi di ruang tamu dengan mengunci pintu lalu menghubungi dirinya. Setelah menenangkan Gwen, Teddy pun pergi dengan mobilnya pulang ke rumah. Akan tetapi Teddy baru saja pergi tanpa sengaja, Gwen melihat bayangan seseorang di balik jendela kamar nomor 6. Lantas Gwen segera memeriksa kunci kamar yang ternyata kamar nomor 6 telah terisi oleh seorang tamu. Tamu itu adalah seorang wanita yang bernama Alice. Lalu, Gwen mendatangi kamar itu untuk memastikan bahwa kamar itu dihuni oleh manusia. Setelah mengetuk pintunya dan sedikit menunggu, akhirnya Alice membuka pintunya walaupun hanya sedikit. Yang nampaknya, Alice terganggu dengan kedatangan Gwen. Kemudian, Gwen kembali melihat pintu kamar 18 terbuka. Lantas Gwen menghampirinya dan melihat angin masuk dari jendela yang terbuka. Dari sana Gwen pergi menuju ruang penyimpanan, mengeluarkan alat kebersihan. Namun tiba-tiba datang sebuah mobil mencurigakan berjalan pelan melintas di sampingnya. Gwen pun berusaha tenang dan setelah mobil itu berlalu, Gwen melanjutkan pekerjaannya, yaitu pergi membersihkan kamar nomor 8 yang belum sempat dibersihkan oleh Teddy. Yang tanpa diduga, Gwen menemukan balon air yang ditinggalkan oleh tamu hotel. Gwen membuangnya dengan bantuan gunting di mana gunting itu Gwen tinggalkan di dalam kamar mandi.
Lalu ketika ingin kembali ke lobi, Gwen melihat seorang wanita masuk ke dalam. Gwen pun segera menyusulnya karena kedatangan tamu, namun sesampainya di lobi, Gwen tidak menemukan siapapun yang berada di sana. Walau merasa aneh, Gwen berusaha tetap tenang dan tidak terlalu memikirkan hal itu. Kemudian Gwen memesan makanan yang direkomendasikan oleh Teddy. Dan sambil menunggu, Gwen memperhatikan kalung miliknya bergambar kupu-kupu yang sepertinya sangat berharga bagi Gwen. Lalu ketika Gwen ingin pergi membuat segelas kopi, tiba-tiba saja telepon berdering. Lantas Gwen segera mengangkat telepon itu, namun tidak ada suaranya. Dan setelah diperhatikan, telepon itu berasal dari kamar nomor 13, di mana kunci kamar tersebut masih menggantung, yang artinya tidak ada orang yang menghuni kamar itu. Yang tak lama, telepon kembali berdering dan Gwen pun disambut dengan suara tertawa. Meskipun takut, Gwen mengambil sebuah pisau dan memberanikan menghampiri kamar itu karena khawatir ada orang asing yang membahayakan dirinya. Perlahan Gwen membuka kamar itu dan mulai memasukinya dengan sangat berhati-hati. Di sana Gwen memeriksa kamar mandinya juga untuk memastikan bahwa kamar 13 memanglah kosong, tidak ada penghuninya. Lalu ketika Gwen memeriksa telepon di kamar untuk mengetahui apakah telepon itu masih berfungsi atau tidak, tanpa ia sadari ada sosok makhluk yang bangkit dari tempat tidur. Di tengah ketakutannya itu, datang Alice menghampiri Gwen yang melaporkan pengering rambut di kamarnya tidak berfungsi. Kemudian Gwen mengajak Alice ke ruang penyimpanan untuk mencari pengering rambut pengganti. Dan di sana, Alice meminta maaf atas sikapnya yang tidak ramah tadi kepada Gwen. Lalu Alice bertanya tentang apa yang dilihat Gwen di kamar nomor 13. Gwen mengaku dirinya mendengar dan melihat sesuatu yang mungkin disebabkan karena lelah belum tidur selama 20 jam. Yang tak lama Gwen menemukan pengering rambut pengganti, namun tanpa sengaja Alice menyenggol batu yang menahan pintu ruangan itu. Alhasil mereka berdua pun terjebak di dalam sana, apalagi terdapat banyak tikus. Beruntung pengantar makanan datang sehingga mereka berdua pun dapat keluar dari ruang penyimpanan. Dari sana mereka berdua menyantap makanan tersebut sambil ngobrol basa-basi. Lalu setelah mereka cukup akrab, Alice mulai membuka diri dengan menceritakan masalah pribadinya, di mana ia sedang kabur dari rumah setelah bertengkar dengan sang ibu. Alice menceritakan ibunya terlalu posesif dan mengekang dirinya karena tidak membiarkan ia melakukan apapun yang ia inginkan. Mendengar itu, Gwen jadi teringat dengan ibunya yang diketahui telah lama meninggal. Dan terkadang, Alice begitu rindu dengan ibunya. Di sana, Gwen menasehati Alice bahwa sangat berbahaya berada di tempat antah berantah sendirian, apalagi seorang wanita, yang kemungkinan saat ini ibunya tidak bisa tidur karena khawatir dengan keadaan Alice. Dan Gwen meminta Alice mempertimbangkan tindakannya itu yang kabur dari rumah. Lalu ketika Gwen sedang mengambil minuman, ia melihat mobil yang mencurigakan tadi kembali. Kedatangan mobil itu yang bolak-balik membuat Gwen merasa dirinya sedang diintai, yang tanpa sengaja Alice mengejutkan Gwen sehingga botol terjatuh dan pecah. Setelah meminta maaf, Alice pun pamit untuk kembali ke kamarnya, disusul dengan Gwen menyarankan Alice untuk jangan lupa mengunci pintu agar tetap aman. Lalu Gwen kembali berjaga di meja resepsionis. Yang tak lama, ia melihat dan mendengar sebuah mobil yang berhenti di depan lobi. Ternyata yang datang merupakan pasangan suami istri kaya raya nan sombong. Mereka adalah Warner dan Birdie yang baru saja datang langsung menghina kondisi motel. Di sana Warner mengatakan hanya ingin menyewa kamar selama 1 jam dan meminta kamar yang paling bagus. Yang sepertinya mereka datang hanya untuk melakukan, sudahlah. Tentu saja Gwen menolaknya dan menjelaskan peraturan yang berlaku di motel itu, di mana pihak motel hanya menyewakan kamar minimal semalam penuh, bukanlah berdasarkan jam. Tapi yang terjadi, Warner tidak terima dan terjadilah perdebatan di antara mereka berdua. Namun karena sudah terlanjur datang dan di ujung tanduk, akhirnya Warner membayarnya 4 kali lipat dari harga normal dengan melemparkan uangnya. Begitupun juga dengan Gwen yang tidak ingin kehilangan tamu,
Akhirnya Gwen memberikan kunci kamar nomor 2 untuk mereka. Come on, let's go, baby. Here we go. Let's go, let's go, let's go. Lalu Gwen yang teringat dengan tikus di ruang penyimpanan, lantas membuat peringatan bergambar tikus. Yang nantinya kertas itu ia tempel pada ruang penyimpanan agar tidak ada tamu yang masuk sembarangan. Dari sana Gwen pergi menuju kolam renang, namun langkahnya terhenti saat sampai di kamarnya Warner dan Birdie. Sehingga ia pun menyempatkan waktu untuk mengintip aktivitas yang sedang mereka lakukan. Namun Gwen hampir aja kepergok jika saja Gwen telat untuk bersembunyi. Kemudian Gwen pergi menuju kolam renang motel dan memperhatikan lubang yang berada di dasar kolam. Yang tiba-tiba muncul gelembung disertai dengan suara-suara aneh. Penasaran, Gwen pun turun untuk melihatnya lebih dekat. Namun sayang, tangga kolam renangnya sudah rapuh sehingga ia pun terjatuh. Di tengah kesakitannya, Gwen dibuat takut setakut-takutnya setengah mati dengan munculnya sosok perempuan dari lubang itu. Beruntung Alice datang di waktu yang tepat, sehingga ia segera membantu Gwen keluar dari kolam itu. Setelah Gwen cukup tenang, Alice pun bertanya apa yang ia lihat tadi di bawah kolam, akan tetapi Gwen memilih diam dan tidak menjawabnya. Walaupun Gwen tidak menjawabnya, sepertinya Alice sudah tahu kalau Gwen melihat sesuatu yang menyeramkan. Karena sebenarnya Alice sudah mengetahui kalau motel itu merupakan salah satu tempat paling angker di Amerika. Dan hal itulah yang menjadi salah satu alasan dirinya datang ke motel itu. Yang tak lama, Gwen melihat Warner dan Birdie pergi meninggalkan motel. Lalu Gwen bertanya apakah Alice melihat mobil mencurigakan yang bolak-balik di sekitar motel malam ini seperti mengintai. Alice yang sedari tadi berada di dalam kamar mengatakan tidak melihatnya. Kemudian Gwen melanjutkan ceritanya mengenai masa lalunya dulu, di mana seorang pria bernama Walton Gray membobol rumah Gwen dan menewaskan ibu dan 2 adik perempuannya. Walton juga berusaha menewaskan Gwen, namun untungnya Gwen berhasil selamat dari kejadian itu. Walton pun ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Akan tetapi Gwen mendapat kabar kalau Walton berhasil kabur 2 hari lalu, ditambah dengan menemukan kalung kupu-kupu pemberian ibunya di kotak surat. Hal itu membuat Gwen cemas dan takut sehingga ia menduga mobil mencurigakan itu adalah Walton yang sedang mencari dirinya. Lantas Alice menyarankan Gwen untuk segera menelpon polisi, dan Gwen pun setuju lalu meminta Alice untuk selalu mengunci pintu kamar. Dan ketika ingin ke lobi, Gwen kembali melihat seseorang yang masuk ke dalamnya. Perlahan dan sangat hati-hati Gwen masuk ke dalam lobi dan lagi-lagi tidak melihat siapapun di sana. Lalu pandangan Gwen teralihkan pada layar monitor CCTV yang terdapat seseorang berdiri mematung di depan lobi. Akan tetapi ketika Gwen mengintipnya dari jendela, sosok itu telah hilang entah kemana. Yang ternyata sosok itu sudah berada di dalam lobi dan muncul tepat di depan matanya Gwen. Lantas Gwen yang takutnya bukan main, langsung mengurung diri di ruang tamu disusul dengan menelpon Teddy. Di sana Gwen memarahi Teddy karena tidak jujur kalau ternyata motel itu berhantu dan terkenal angker. Akan tetapi Teddy malah terkejut mendengar tuduhannya Gwen. Karena sebagai pemilik dan pengelola motel dirinya belum pernah melihat penampakan sama sekali di motel itu. Namun Gwen yang telah mengalaminya langsung menyatakan resign saat itu juga. Lalu tak lama setelah menutup teleponnya, bel berbunyi menandakan ada tamu yang datang. Gwen pun keluar dan mendapati seorang pria berdiri membelakangi dirinya. Yang nampaknya pria itu membuat Gwen merasa takut apalagi ketika pria itu berbalik badan. Melihat respon Gwen yang ketakutan melihat dirinya, lantas pria itu bertanya apakah mereka pernah bertemu di sebuah tempat. Dengan cepat Gwen menggelengkan kepalanya yang menandakan mereka belum pernah bertemu. Lalu pria itu mengatakan ingin menyewa kamar untuk 1 malam. Sambil berusaha tetap tenang, Gwen pun melayani pria itu dengan memberikannya kamar nomor 12. Namun karena pria itu meminta Gwen untuk mengantarkan dirinya ke kamar, Gwen pun mengganti kamarnya yang tadinya nomor 12 kini menjadi nomor 8. Di mana Gwen meninggalkan sebuah gunting yang berada di dalam kamar mandi. Dan ketika mengantarkan pria itu, Gwen melihat mobil yang mencurigakan itu terparkir. Artinya pria itulah yang selama ini mengendarai mobil tersebut bolak-balik di sekitar motel. Hal itu membuat Gwen semakin yakin bahwa pria itu adalah Walton Gray. Lantas sesampainya di kamar, Gwen pura-pura memberikan tur singkat kepadanya.
Yang padahal Gwen mengambil gunting di dalam kamar mandi. Kemudian Gwen menyerang pria itu yang membuatnya tidak berkutik seketika. Dalam kondisi terluka, pria itu mengaku bernama Raymond yang merupakan dokter Gwen sejak 12 tahun yang lalu di sebuah rumah sakit jiwa. Akan tetapi Gwen sangat yakin bahwa pria itu bukanlah Raymond melainkan Walton Gray, orang yang telah menewaskan semua keluarganya dan telah kabur dari RSJ 2 hari lalu. Namun Raymond mengatakan sebuah fakta bahwa dirinya datang untuk mencari keberadaan Gwen, di mana ternyata orang yang telah menewaskan keluarganya Gwen adalah Gwen sendiri, dan orang yang telah kabur dari RSJ bukanlah Walton Gray melainkan Gwen sendiri juga. Sementara Walton Gray bahkan tidak pernah ada dan tidak nyata, karena Walton Gray hanyalah imajinasi dan anagram dari nama Gwen Taylor yang disusun ulang. Selain itu, Raymond juga mengatakan bahwa dirinya telah menelpon rumah sakit agar datang untuk menjemput Gwen. Kemudian setelah ingatannya kembali dan melihat penampakan keluarganya, Gwen mengatakan bahwa dirinya menggunakan kalung kupu-kupu itu ketika menewaskan mereka. Lalu Gwen mengambil gunting dan menyuruh Raymond untuk membuka mulutnya. Yang tak lama, dua petugas rumah sakit datang dan melihat Gwen berdiri mengenakan kalung kupu-kupu. Dengan tangan berlumuran darah, Gwen masuk ke dalam kamar sehingga dua orang petugas itu mengejarnya disusul dengan Gwen mengunci pintu kamarnya. Alice yang kamarnya berdekatan dengan kamar nomor 8 tentu saja mendengar kegaduhan itu. Lalu perlahan Alice menghampiri dan membuka pintu kamar nomor 8. Dan betapa terkejutnya Alice melihat Gwen telah menewaskan 3 orang. Sontak Alice yang ketakutan segera kembali ke kamar dan mengunci kamarnya. Yang tak lama, Gwen mematikan listrik yang membuat Alice tidak dapat menelpon polisi karena ponselnya lowbat. Gwen yang seakan-akan tidak ingin ada saksi yang melihat kejadian itu, lantas berusaha menjebol pintu kamar Alice. Beruntung Alice berhasil keluar melalui jendela kamar mandi lalu pergi menuju lobi. Alice mengambil pisau dan kunci mobilnya Gwen sehingga ia segera pergi ke mobil untuk kabur. Sayang mobil yang ngadat disusul dengan datangnya Gwen memecahkan kaca jendela. Dari sana Alice pergi ke mobil milik petugas rumah sakit, akan tetapi kunci mobilnya tidak ada. Dan karena tidak ada pilihan, Alice pun masuk ke dalam kamar nomor 8 untuk mengambil kunci mobil. Namun ketika hendak kembali, tiba-tiba beberapa saat kemudian, Teddy kembali ke motel dan melihat troli alat kebersihan berada di depan kamar nomor 8. Teddy pun mengambilnya dan terkejut melihat tempat tidurnya yang dipenuhi dengan noda darah. Lantas Teddy segera mencari Gwen di sekitaran motel, hingga akhirnya menemukan Gwen yang baru saja keluar dari kolam renang yang tidak berfungsi. Teddy yang bertanya sedang apa kau di sini, membuat Gwen mengajak Teddy mendekat untuk melihat apa yang ia lakukan. 1 tahun kemudian seorang pria singgah di motel tersebut, di mana motel itu kini sudah berbeda dengan sentuhan warna yang cerah. Bahkan kolam renangnya pun kini sudah berfungsi kembali lengkap dengan bebek-bebekannya. Yang tak lama pria itu dihampiri oleh Gwen yang ternyata telah mengambil alih kepemilikan motel itu. Lalu dengan santainya Gwen mengatakan bahwa dulunya di bawah kolam renang ada lubang yang cukup besar, di mana lubang itu muat untuk memasukkan 5 orang disusul dengan ketawa jahat. Yang artinya Gwen juga menewaskan Teddy sehingga Gwen mengambil alih motel itu. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.